Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Luki pagi hari ini yang akan menemani adik-adik untuk bersama-sama ibadah sekolah minggu. Ya adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah bangkit untuk kita semua. Tuhan Yesus itu hidup, gak mati terus ya. Nah untuk itu mari kita sama-sama bersukacita hari ini karena harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Ya adik-adik, hari ini, hari Minggu, harinya Tuhan. Hari apapun itu semua harinya Tuhan. Mari kita sama-sama undang Yesus untuk hadir dalam hati kita. Kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan cinta Tuhan pada kami, meskipun kami manusia berdosa. Tuhan telah rela mati di kayu salib, tetapi Tuhan tidak mati selamanya, tetapi Tuhan hidup untuk selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan untuk ibadah kami, kiranya Tuhan yang menolong sampai akhirnya nanti. Kami menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita akan sama-sama melanjutkan untuk memuji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi undang Tuhan Yesus untuk hadir dalam ibadah kita hari ini. Kita sama-sama pujikan, Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami pada pagi hari ini berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah masing-masing dari kami agar kami boleh mendengarkan suara firman-Mu. Terlebih lagi, tolonglah kami agar kami mampu melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Wah, baru saja kita ini memperingati Paskah, yaitu di mana Tuhan Yesus disalib, tapi kemudian bangkit kembali. Nah, anak-anak, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema ketiga kalinya. Nah, anak-anak, kita akan melihat apa yang terjadi setelah Yesus bangkit dan Yesus menampakkan kepada beberapa orang murid-Nya. Nah, kita akan belajar dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid-Nya di pantai Danau Tiberias. Dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid-Nya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid-Nya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh banyaknya, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya
sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, anak-anak, sungguh peristiwa yang sangat luar biasa. Ketika kita baca firman Tuhan itu, kita melihat bahwa Yesus sangat mengerti akan kebutuhan dari murid-muridnya. Yesus tahu bahwa muridnya itu telah mengalami kekosongan di dalam dirinya mereka. Setelah Yesus mati di salib, memang mereka pernah ketemu lagi Yesus bangkit. Tapi mereka masih merasakan bahwa dirinya begitu kosong. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Maka Yesus datang menghampiri mereka dengan peristiwa. Kalian ingat enggak peristiwa apa itu? Kalau kalian baca lagi di Lukas 5. Ketika Yesus menghampiri Petrus dan kawannya sedang menjala ikan. Mereka pada saat itu juga tidak mendapat ikan. Tapi ketika mereka mentaati apa perkataan Yesus, nah mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Tujuannya Yesus memang saat itu datang kepada murid-murid Yesus, kepada Petrus dan yang lainnya adalah untuk mengajak mereka menjadi penjala manusia. Bukan hanya menjala ikan. Nah, anak-anak, pada saat itu Yesus mengingatkan kembali tujuan Yesus untuk mengajak mereka sejak awal. Dan meskipun ketika Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka, Yesus tetap mengingatkan pada mereka tujuan mereka apa untuk mengikut Yesus, yaitu menjala manusia. Memang anak-anak, mereka seperti ayam kehilangan induknya. Mereka tidak tahu mau ngapain ya. Justru makan Yesus datang. Nah, Yesus memenuhi kebutuhan mereka yang utama. Yesus mengajak mereka untuk sarapan, untuk makan, mengisi, memberi kekuatan kepada murid-muridnya. Tapi yang paling utama adalah ketika Yesus mengajak mereka untuk tetap bersemangat sebagai murid-murid. Nah, anak-anak, ketika kita tahu ya, peristiwa demi peristiwa ketika anak-anak atau kita ya mengalami pandemi. Sudah berapa lama anak-anak ini? 1 tahun lebih. Nah, Bu Sari mau tanya, apakah kalian tetap ingat tujuan kalian untuk ikut Yesus? Ya, yaitu kita tetap rajin beribadah. Kita tetap rajin untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan yang utama, kita rajin menjadi saksi Tuhan. Tapi ternyata anak-anak, cerita Paskah yang lalu, siapa yang ikut, yang lihat YouTube-nya? Ketika ada seorang anak ya memakai seragam sekolah, tapi bawahnya celana rumah. Ya, mereka pikir ya nggak apa-apa, kan pakai YouTube, kan pakai Zoom. Ya, kita semua kan beribadahnya kan pakai Zoom, sekolah ya pakai Zoom. Lupa bahwa tujuan kita adalah beribadah itu datang kepada Tuhan. Jadi tetap sopan, meskipun tidak terlihat oleh gurumu, ya, tidak terlihat oleh orang lain, tapi kita tetap harus mau mematuhi apa yang menjadi peraturannya. Rapi, bangun tidur, tidak makan sambil ibadah. Sama seperti ketika kalian dulu sebelum pandemi, kalian kan datang ke gereja. Nah, Yesus mengingatkan kembali hati mereka yang kosong diisi dengan kehadiran Tuhan. Nah, anak-anak,
Anak-anak pun harus rajin ke gereja, rajin beribadah. Bukan hanya hari-hari tertentu saja. Oh, waktu Paskah saja. Oh, waktu Natal. Tidak, anak-anak. Hati kita yang kosong akan firman Tuhan. Meskipun masa pandemi, hati kita tetap diisi, harus dipenuhkan dengan firman Tuhan. Iman kita harus bertumbuh. Tapi masalahnya sekarang, apakah mau nggak kalian, hati kalian yang selama ini kosong dengan kejenuhan, jenuh, tidak sekolah, tidak bisa ketemu teman, tidak bisa beribadah. Tapi mau nggak kalian untuk datang ke gereja, diisi hati kita dengan firman Tuhan. Sehingga semakin hari kita semakin beriman kepada Tuhan. Nah, anak-anak, seperti para muridnya ini, Yesus hadir untuk memenuhi kebutuhan mereka dan diingatkan tujuannya. Tujuan semula mereka untuk ikut Yesus, sama seperti kita, ya. Tujuan kita sama untuk ikut Yesus, yaitu kita menjadi saksi Kristus. Nah, anak-anak, itulah firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kepada kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dengan mereka taat kepada Tuhan, mereka mendapatkan ikan yang banyak. 153, bukan main-main. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita rajin ke gereja beribadah, kita pasti juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Berkat itu bukan hanya berupa snack atau makanan yang diberikan dari gereja, tapi yang utama adalah berkat dari Tuhan. Iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Nah, anak-anak, harus tetap diingat ya. Nah, sebagai ayat hafalan kita pada pagi hari ini dari Lukas 24. Mari kita buka ya. Lukas 24. Ya, baik, kita akan baca sama-sama. Lukas 24 ayat yang ke-47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, ingat ya teman-teman, kalau ada teman-temanmu yang lama tidak beribadah, ingatkanlah mereka. Seperti kalian saat ini diingatkan oleh guru kalian ya, untuk tetap rajin beribadah. Tugas kalian satu, yaitu sekarang bersaksi. Ya, jadi di sini dikatakan beri dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Berita pertobatan supaya teman-teman kalian juga semakin bertumbuh imannya. Berita tentang firman Tuhan harus tetap kalian sampaikan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas firman yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Firman yang mengingatkan kepada kami Tuhan, yang selama ini mungkin kami malas, kami jarang beribadah, bahkan hampir tidak pernah beribadah karena banyak masalah, banyak kejenuhan, banyak kebosanan. Karena pandemi ini Tuhan, kami tidak bisa datang ke gereja kembali. Jadi kami malas lagi, hati kami kosong, hati kami tidak ingin untuk beribadah. Tapi pada pagi hari ini, Tuhan sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus rajin tetap ke gereja. Seperti para muridnya yang sudah dihadiri oleh Yesus, diberi kepenuhan, semangat oleh Tuhan Yesus untuk tetap bekerja sebagai saksi-saksi Kristus, memberitakan Injil pertobatan.
Kami serahkan hidup kami ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Untuk selanjutnya biarlah Tuhan pimpin kami untuk tetap rajin beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan senantiasa memohon pimpinan Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan sama-sama bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dan untuk persembahan saat ini akan diiringi pujian kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kita bersama naikkan doa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami hari ini. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, Tuhan sudah mengasihi kita. Kita patut selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah hari demi hari kita selalu mengundang Tuhan Yesus untuk hadir dalam hati kita. Dan kita terus dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah itu sebagai janji kita. Kita sama-sama pujikan Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Sakal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan telah menolong kami beribadah pada hari ini. Biarlah apa yang telah kami dengar boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya Tuhan selalu menolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan aktivitas kami hari-hari ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan juga yang pertemukan kami pada minggu depan dalam ibadah sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.